فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita telah masuk pada bab yang ke-10 terkait dengan penetapan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahwasanya sifat istiwa ini tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah juga ijma'. Taib, adapun dari Al-Qur'an ayatnya sangat masyhur. Naam, yang hendaknya anak-anak kita semua telah menghafalnya. Yang kecil-kecil, apa dalilnya Yahya? Naam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas 'arsy. Ini makna yang harus dipahami. Naam, penetapan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi ketinggian yang khusus yang dikaitkan dengan 'arsy. Baik. Adapun dalil dari As-Sunnah yang menetapkan sifat istiwa, indaka Zakaria Kabir. Hadis Qatadah bin Nu'man, bagaimana bunyinya? Lamma faragallahu min khalqih istawa ala arsyih. Taib, disebutkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih. Nah, dan diantara yang menegaskan ijma' bahwasanya ini ada pada semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi semua umat, agama-agama yang dibawa oleh semua para rasul, nah, semuanya menetapkan dalam kitab-kitab tersebut tentang perkara ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya. Yang menukilkan tentang hal ini siapa? Hendak ya Hudzaifah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau termasuk di antara ulama ahli sunnah. Walaupun banyak kedustaan atas nama beliau yang didatangkan oleh orang-orang sufi, sampai-sampai mereka mengatakan atau memunculkan tariqah dalam tariqah sufi, namanya apa? Tariqah apa yang menisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Indak ya Pasha. Al-Qadiriyah. Tariqah Al-Qadiriyah ini nisbahnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi ini penisbatan dari mereka orang-orang sufi. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berlepas diri dari itu, karena beliau dikenal di atas sunnah.
Walaupun yang namanya manusia tentunya ada lupa dan salah, tapi secara umum beliau dikenal di atas sunnah dan bukan pencetus thariqah tersebut. Nah, beliau mengatakan innahu madhkurun fi kulli kitabin anzalahu Allahu ala kulli nabi. Disebutkan tentang istiwa ini pada setiap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap nabi. Nah, dan juga dinukilkan ijma' di kalangan ahli sunnati wal jamaah tentang hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, pada pertemuan terakhir kita sampai pada perkataan beliau, waqad ajma'a ahlus sunnati ala anna Allah ta'ala fawqa 'arsy wa lam yaqul ahadun minhum innahu laisa 'alal 'arsy. Jadi ahli sunnah, ketika dikatakan ahli sunnah khonifillah, yaitu mereka-mereka yang betul-betul meniti sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman pemimpin organisasi, bukan pemahaman dengan pemimpin kelompok, tapi dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf. Ketika diungkapkan istilah salaf, yang kita dituntut untuk memahami agama ini dengan pemahaman mereka, maka yang dimaksud siapa? Siapa yang dimaksud dengan as-salaf ini? Indak Fadil. Yang dimaksud dengan para salaf yang kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman mereka, siapa itu? Taib. Nah, ketika dimutlakkan istilah salaf ikhwanifillah, maka yang dimaksud adalah 3 generasi awal umat ini yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW tentang kebaikannya. Dalam hadis, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka lagi yaitu para atba'ut tabi'in. Nah, inilah 3 generasi yang kita diperintahkan untuk memahami agama ini, akhwan, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman mereka. Taib, sehingga jangan terkecoh dengan penamaan-penamaan ahli sunnah, karena setiap firqah hampir akhwani fillah mereka semua mengklaim dirinya ahli sunnah. Asy'ariyah mengaku dirinya ahli sunnah. Pengekor pemahaman Maturidiyah mengaku ahli sunnah. Mu'tazilah pun mengaku ahli sunnah. Naam, taib, semuanya mengaku mengikuti sunnah dari mayoritas firqah-firqah yang menyimpang. Tapi tidak berfaedah pengakuan belaka kalau tidak ada bukti dan tidak diakui. Karena yang menjadi hal terpenting bagi kita ikhwani fillah, bagaimana kita bisa diakui betul-betul menjadi ahli sunnah. Bukan yang penting kita mengaku sebagai ahli sunnah, tidak. Karena tidak berfaedah sekedar pengakuan kalau tidak diakui. Dan untuk diakui sebagai seorang ahli sunnah yang sebenarnya ketika betul-betul dia mengikuti sunnah Nabi SAW dan berjalan di atas sunnah beliau secara benar. Tidak lain mereka adalah yang memahami sunnah dengan pemahaman benar, ya pemahaman salaf. Nah, semua ahli sunnah akhwan bersepakat bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Dari sini kita ketahui bahwasanya Asy'ariyun, orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui Allah di atas arsy. Nah,
Tidak ada seorang pun dari ahli sunnah yang mengatakan Allah tidak di atas arsy. Wala yumkinu li ahadin an yanqula anhum dzalika la nassan wala dhahira. Tidak ada yang tidak mungkin seorang pun dari mereka mampu menukilkan dari ulama-ulama sunnah yang menyelisih hal ini, baik secara nas maupun secara zahir. Nah, di sini ada yang perlu dipahami. Indaka Rifki, apa perbedaan nas dan zahir? La nassan wala zahira. Ini sering terulang-ulang dalam kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terus kalau zahir, taib. Nah, secara mudahnya akhwani fillah, kalau an-nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Makna nas adalah sesuatu yang tidak ada kemungkinan kecuali satu makna tok, secara tegas jelas. Nah, maksudnya tegas jelas itu apa? Yaitu tidak ada kemungkinan makna lain. Nah, ini makna nas. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Sedangkan zahir ikhwan ma yahtamilu ma'nayain huwa fi ahadihima adhar. Zahir itu sesuatu yang memiliki kemungkinan dua makna, tapi pada salah satu dari kedua makna itu lebih kuat. Inilah makna zahir. Nah, dari dua hal ini tidak ada sama sekali kita dapati seorang ulama sunnah pun yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas arsy. Sehingga ijma' di kalangan ahli sunnah secara keseluruhan bahwasanya Allah itu di antara sifatnya adalah istiwa 'alal arsy. Qala wa qala rajulun al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya Aba Abdillah, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? فأدرك مالك برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن يخرج. Dan seorang laki-laki berkata kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bagaimana istiwa itu? Dia menyebutkan ayat, kemudian bertanya tentang kaifiyahnya, tentang bagaimananya. Padahal telah kita lewati bahwasanya prinsip ahli sunnah dalam perkara sifat-sifat Allah itu tidak bertanya tentang bagaimananya. Tentang hakikat bagaimananya suatu sifat kita kembalikan kepada Allah. Maka ketika ada pertanyaan seperti ini diarahkan kepada Imam Malik, fa atraqa Malikun bi ra'sihi hatta alahu rahadha'ul, yaitu al-araq. Nah, Imam Malik menundukkan kepalanya sampai-sampai peluh bercucuran. Dalam artian berkeringat. Ini pertanyaan yang belum pernah dia mendengarnya, dan pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan. Tsumma qala, kemudian beliau menjawab ikhwan dengan jawaban yang musaddad, jawaban yang muwaffaq, yang kemudian jawaban ini ikhwan senantiasa dinukilkan dari masa ke masa untuk menjawab setiap orang yang bertanya tentang kaifiyah suatu sifat. Beliau katakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukan perkara yang tidak diketahui. Dalam artian maklum maksudnya. Sesuatu yang jelas maknanya. Tapi kaifiyahnya tidak bisa dipahami, dalam artian tidak diketahui oleh kita.
Karena kita tidak diberi ilmu tentang kaifiyah suatu sifat. Naam. Kemudian wal imanu bihi wajib, dan keimanan tentangnya perkara yang wajib karena datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah itu merupakan perkara bid'ah, dan aku tidaklah melihatmu kecuali seorang ahli bid'ah. Naam. Kemudian Imam Malik memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari majelis beliau. Athar ini akhwanifillah masyhur diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, dengan sanad yang sahih. Wa qad ruwiya nahwu hadza an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Syekh Malik. Dan telah diriwayatkan yang semisal ini dari Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, syekhnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dengan sanad yang sahih pula ya ikhwan, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Demikian pula Imam Al-Lalikai dan yang lainnya ikhwan dengan sanad yang sahih. Telah datang secara marfu' kalimat tersebut diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, cuman sanadnya lemah. Jadi yang diriwayatkan mengucapkan ucapan ini ikhwan Imam Malik dan Rabi'ah ini yang sabit, dan riwayat Imam Malik lebih masyhur dengan kemasyhuran yang sangat. Adapun yang marfu' ini tidak sabit. Riwayat yang marfu' diriwayatkan dari Ummu Salamah, juga diriwayatkan secara mauquf, tapi juga riwayat mauquf dari Ummu Salamah lemah. Nah, sekarang perhatikan makna yang disampaikan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Fa qauluhu al-istiwa'u ghairu majhul ay ghairu majhulil ma'na fil lughah. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya istiwa itu ghairu majhul, bukan perkara yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Bukan perkara yang tidak diketahui maknanya secara bahasa. Yaitu di dalam bahasa istiwa itu perkara yang telah diketahui maknanya. Fa inna ma'nahu al-'ulu wal istiqrar, dikarenakan maknanya adalah al-'ulu wal istiqrar, tinggi dan tetap. Taib. Dan berkaitan dengan makna istiqrar ini ikhwan, memang dihikayatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ada 4 makna. Naam, bermakna ala, yang kedua irtafa'a, yang ketiga sa'ida, dan yang keempat istaqarra. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala di sini dalam syarah ikhwan mengatakan bahwasanya 3 makna yang awal, yaitu apa? Ala, wartafa'a, wa sa'ida, semuanya terkumpul pada makna al-'ulu, bermakna ala. Maka beliau cukupkan dengan 1 ungkapan ini. Berarti beliau gabungkan 3 makna menjadi 1 makna, yaitu makna al-'ulu. Kemudian makna yang keempat istaqarra beliau sebutkan sendiri, wal istiqrar. Tayyib. Dan dalam syarah ikhwan beliau juga menyebutkan bahwasanya untuk makna istiqrar memang telah didapati sebagian ulama yang mengingkarinya. Tayyib.
Kata beliau, "Ama kaunuhu ala alaihi faqad la yastankiru hal insan. Lakin kaunuhu azza wa jal istaqarra alaihi faqad ankaraha ba'du ahli ilmi min ahli sunnah." Ya, adapun tentang makna ala ini tidak ada yang mengingkarinya dari kalangan ulama. Adapun tentang makna istaqarra, karena istaqarra itu ada makna lebih dari sekedar tinggi, benar menetap. Nah, ini telah diingkari oleh sebagian ulama dari kalangan ahli sunnah. Alasannya apa? Li'anna al-istiqrar ala syai' qad yufhamu minhu hajatul mustaqirri ilaih. Fala yanbaghi an nasifa Allah Ta'ala bi annahu istaqarra 'ala al-'arsy. Dikarenakan istiqrar atas suatu hal itu terkadang bisa dipahami darinya kebutuhan terhadap yang dia menetap di atasnya. Sehingga kita tidak sepantasnya mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah istaqarra 'alal 'arsy. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala masukkan hal ini karena datangnya makna tersebut dari sebagian salaf. Di antara yang menghikayatkan adalah Ibnul Qayyim. Cuma Allah taala alam akhwat, memang apa yang diingkari oleh para a'immah ini lebih aslam. Dalam artian mencukupkan dengan makna ala wartafa'a sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi, ala wartafa'a wa sa'idah, semuanya bermakna tinggi. Dalam kitab beliau Al-Ulu. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala memiliki kalimat yang bagus ikhwan dalam Mukhtasar Ulu, kita baca ketika membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah menetapkan istiqrar 'alal 'arsy. Kata Syalbani, fa aina ra'aita Ibnu Taimiyah yaqulu bil istiqrari 'alal 'arsy? Di mana engkau melihat bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan makna istiqrar 'alal 'arsy, menetap di atas 'arsy, ilman bi annahu amrun zaidun 'alal 'ulu wa huwa mimma lam yarid bihi syara'. Padahal telah diketahui bahwasanya makna istiqrar itu adalah perkara tambahan, yaitu suatu makna lebih dari sekedar makna ulu, makna tinggi. Dan itu termasuk di antara hal-hal yang tidak datang dengannya syariat ini. Walidzalika ra'ayna mu'allifana al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah faqad ankara 'ala ba'dil qailina bi sifatil 'ulu at-ta'bir anha bil istiqrar. Oleh karena itulah kita melihat muallif kita yaitu Al-Hafidz Az-Zahabi, pengarang kitab Al-Ulu, telah mengingkari sebagian orang yang berpendapat tentang sifat ulu yang diungkapkan dengan istiqrar. Dan ini aslam, mencukupkan dengan apa? Makna al-ulu. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Karena tadi istiqrar itu makna yang lebih dari sekedar ulu, sehingga muncul iskal yang banyak. Dan Syekh Ibnu Utsaimin sendiri pun dalam syarahnya mengakui itu. Tayyib. Cuman mereka menyebutkan itu karena secara bahasa memang ada makna, kandungan makna istiqrar pada makna bahasanya. Itu saja landasan utamanya. Taib. Cuman berkaitan dengan sifat istiwa yang kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah istiwa 'alal 'arsy, maka makna yang sabit, yang kita yakin, yang jelas padanya adalah makna ulu, ala wartafa'a wa sa'idah. Ini pahami dengan baik. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala,
Wa qawluhu wal kaifu ghairu ma'qul ma'nahu anna la nudriku kaifiyata istiwa'illahi ala arsyihi bi'uqulina. Maksudnya kaifiyahnya itu tidak bisa dipahami, tidak bisa diketahui dengan akal kita. Maksudnya apa? Kita tidak mencapai ilmu tentang kaifiyah, tentang bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dengan akal-akal kita. Kenapa? Wa innama tariqu dzalika as-sam'. Hanyalah jalan untuk bisa mengilmui kaifiyah istiwa itu adalah dengan dalil sam', dengan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa lam yaridis sam'u bi dzikril kaifiyah, dan tidak datang dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menyebutkan tentang kaifiyah. Fa idzan tafa'an had-dalilan al-aqliyyu was-sam'iyyu kanat majhulatan yajibul kaffu anha. Sehingga apabila tidak ada padanya dua dalil, yaitu baik secara akal maupun secara wahyu, maka berarti perkara itu adalah perkara yang majhulah, yang tidak diketahui, yang tidak diilmui, maka wajib untuk menahan diri darinya. Tidak boleh berbicara pada hal itu tanpa ilmu. Ini jelas. Wa qawluhu wal imanu bihi wajibun ma'nahu anna al imana bi istiwa'illahi ala arsyihi ala al wajhil la'iqi wajibun li'anna Allah akhbara bihi an nafsihi fa wajaba tasdiquhu wal imanu bih. Iman terhadapnya wajib. Maksudnya bahwasanya beriman tentang istiwanya Allah di atas arsy. Maksudnya apa? Tingginya Allah di atas arsy yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan istiwanya para makhluk di atas singgasananya. Maka itu wajib ya, kita tetapkan istiwanya Allah di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah. Maksudnya apa? Ya, tidak sama dengan makhluk. Kalau raja-raja dia di atas singgasananya, ikhwan, butuh kepada singgasana itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan istiwa di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ahli bid'ah. Mereka di antara alasannya kenapa tidak menetapkan sifat istiwa di atas arsy, karena apa? Akal mereka membisikkan atau hanya mampu untuk memahami berarti Allah butuh pada arsy. Dan ini tidak boleh, sehingga mereka tolak sifat itu. Padahal ahli sunnah katakan kita menetapkan sifat istiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan istiwanya makhluk. Sehingga Allah istiwa di atas arsy dalam keadaan Allah tidak butuh kepada arsy itu. Ini diingat-ingat. Keimanan terhadap itu wajib. Li'anna Allah akhbara bihi an nafsihi. Karena Allah telah mengkhabarkan hal itu tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, fa wajaba tasdiquhu wal imanu bih, maka wajib untuk membenarkannya dan wajib beriman dengannya. Ini alasannya kenapa kita wajib beriman tentang sifat istiwa. Jawabannya apa berarti? Jawabannya apa? Ilhan. Karena Allah telah mengkhabarkan tentang itu di dalam Al-Qur'an. Kita wajib membenarkannya. Wa qawluhu wa su'alu anhu bid'ah ma'nahu anna su'ala an kaifiyatil istiwa'i bid'ah. Dan berkata Imam Malik, bertanya tentang kaifiyah sifat istiwa itu adalah bid'ah. Maknanya bahwasanya bertanya tentang kaifiyah istiwa itu merupakan perkara yang bid'ah. Belum pernah ada sebelumnya dari para sahabat yang menanyakan hal itu. Li'annahu lam yakun ma'rufan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Dikarenakan hal tersebut tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat-sahabatnya. Jadi ini juga bimbingan bagi kita bahwasanya bertanya pun akhwan, bertanya itu butuh juga dibangun di atas ilmu. Sehingga dia bisa bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat. Bukan pertanyaan yang membuat sesat, pertanyaan yang membuat bingung dan syak, seperti orang ini. Tayyib.
Jadi yang dimaksud wasu'alu anhu bid'ah berarti zahir dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya apa? Annal bid'ah huwa su'al 'anil kaifiyah. Ini zahir konteks beliau bahwasanya yang dihukumi bid'ah di sini adalah apa? Bertanya tentang kaifiyah, itu merupakan kebid'ahan. Taib. Adapun menanyakan tentang sifat-sifat Allah, ikhwan, bertanya tentang suatu sifat, dari sifat-sifat Allah tanpa menanyakan kaifiyah ini, telah datang beberapa dalil bahwasanya sahabat dulu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan sifat-sifat Allah. Ini bukan bid'ah, tapi yang tidak boleh adalah menanyakan kaifiyahnya, menanyakan bagaimananya suatu sifat. Taib. Qala wa hadha alladhi dzakarahu al-Imam Malik rahimahullahu taala fil istiwa'i mizanun 'amun li jami'is sifat allati athbataha Allah li nafsihi fi kitabih wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jawaban yang muwaffaq, ya kawan, sehingga bermanfaat bagi generasi setelahnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang disebutkan oleh Imam Malik ini dalam pembahasan istiwa merupakan timbangan umum untuk semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah beliau. Ketika ditanya tentang kaifiyah sifat, maka jawabannya sama seperti itu. Fa inna ma'naha ma'lumun lana, karena sungguhnya maknanya secara bahasa itu jelas bagi kita. Wa amma kaifiyataha famajhulatun lana, adapun tentang kaifiyahnya maka itu tidak kita ketahui. Li'annallaha akhbarana anha wa lam yukhbir an kaifiyatiha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang makna, tentang sifat-sifat itu dengan bahasa Arab yang diketahui maknanya. Tapi Allah tidak mengkhabarkan tentang kaifiyahnya. Wa li'anna al-kalam fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Alasan berikutnya, ikhwan, kenapa kaifiyah itu majhulah dan kita tidak boleh membicarakan hal itu, dikarenakan kalam, pembicaraan tentang sifat-sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Ini kaidah. Al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah seperti pembicaraan tentang zat Allah. Fa idza kunna nuthbitu dzat Allah taala min ghairi takyifin laha, fakadzalika yakunu itsbatu sifatihi min ghairi takyif. Maka apabila kita menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membagaimanakannya, maka demikian pula kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakannya. Ini prinsip ringkas, ikhwani fillah, dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa saja berpegang dengan prinsip seperti ini biiznillah akan selamat. Akan selamat dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran-pemikiran menyimpang. Baik. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.